Indonesia, Dea Yuswita, dan satu lagi berhalangan hadir yaitu Indra. Baiklah, langsung saja pada pemateri untuk presentasikan makalah. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri akan menjelaskan hasil makalah kami yang berjudul Islam dan kontribusinya bagi kemerdekaan NKRI. A. Perjuangan kemerdekaan umat Islam di Indonesia. Yang pertama, masa penjajahan Belanda. Belanda berhasil menghadapi masyarakat Islam di Nusantara. Tidak lepas dari keberhasilan Belanda mempelajari ajaran Islam di Indonesia. Perlawanan yang dilakukan masyarakat pribumi diakui Belanda salah satunya karena diinspirasi oleh ajaran Islam. Islam tidak hanya sebagai agama, tetapi dihayati sebagai way of life. Tetapi Islam juga sebagai A. Ulama pelopor pembaruan, B. Membangkitkan gerakan nasional, C. Kesatuan Islam Priai. 2. Masa penjajahan Jepang. Dalam menghadapi umat Islam, Jepang sebenarnya mempunyai kebijakan politik yang sama dengan Belanda. Jepang memperlihatkan sikap bersahabat dalam awal pendekatannya karena Jepang berpendirian bahwa umat Islam merupakan powerful forces dalam menghadapi sekutu. Tetapi tentara Jepang tidak menghendaki adanya parpol Islam. Mereka lebih menyukai hubungan langsung dengan ulama daripada dengan pemimpin parpol. Tindakan Jepang ini jelas menunjukkan rasa takutnya Jepang terhadap Islam sebagai partai politik. Tetapi di satu pihak Jepang menyadari potensi umat Islam dalam menjunjung tujuan perang. Jepang berpendapat organisasi-organisasi Islamlah yang sebenarnya mempunyai masa yang patuh dan hanya pendekatan agama pendudukan Indonesia ini dapat dimobilisasi. B. Pengaruh Timur Tengah terhadap pergerakan Islam di Indonesia. Pergerakan Islam di Timur Tengah ternyata membawa dampak yang positif bagi pergerakannya di Indonesia. Pembaharuan yang dilakukan oleh Jamaluddin dan tokoh-tokoh lainnya bertambah luas. Pengaruh pembaharuan itu diterima baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam pada umumnya yang dikenal dengan gerakan pembaharuan didorong oleh dua faktor yang saling mendukung, yaitu faktor pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. Yang kedua, faktor menimpa gagasan pembaharuan dan ilmu pengetahuan dari Barat. C. Peranan Islam dalam kemerdekaan NKRI. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan tidak terlepas dari umat Islam. Kaum Muslim bersatu dan berjuang melawan para penjajah yang telah merampas kedaulatan rakyat Indonesia, mengorbankan segenap jiwa raga hingga nyawa menjadi garda terdepan melawan penjajahan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Hal inilah yang menyebabkan suatu kecaman bagi para penjajah untuk lebih segan dan berhati-hati terhadap umat Muslim, terutama yang berada di Pulau Jawa. Dinamika perjuangan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama perlawanan kerajaan-kerajaan Islam di kawasan Nusantara. Yang kedua, perjuangan para ulama dalam memimpin rakyat Indonesia melawan para penjajah. Sekian penjelasan materi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih materi. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab kepada para audiens yang bertanya di persidangan. Saya baiklah, saya persilakan kepada saudara Waalaikumsalam. Bertanya, bagaimana kontribusi Islam dalam yang ada di Indonesia? Terima kasih. Selanjutnya selanjutnya kepada saudara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bertanya kepada pemakaran. Satu pertanyaannya, mengapa hukum Islam dijadikan sebagai salah satu sistem hukum dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia? Baiklah, terima kasih kepada para audiens yang sudah bertanya.
kontribusi hukum Islam dalam hukum yang ada di Indonesia. Peranan hukum Islam dalam pembentukan atau pembangunan hukum nasional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional, dan yang kedua dari sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang hukum tertentu. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada Bapak. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan saudara Resti yang dijawab saudara Dea. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Resti, yang mana pertanyaannya, mengapa hukum Islam dijadikan sebagai salah satu sistem hukum dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia? Karena umat Islam adalah umat yang mayoritas di Indonesia, serta mempunyai satu keyakinan bahwa seluruh perintah dan larangan dalam agama akan ditaati. Keyakinan ini akan melahirkan suatu kesatuan paham bagi ajaran Islam, akan diterapkan dalam pelaksanaan kenegaraan. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Kalau sesi tanya jawab sudah selesai, maka kita masuk ke sesi kedua yaitu sesi kesimpulan. Adapun kesimpulan pada materi hari ini yaitu keberhasilan Belanda menghadapi masyarakat Islam di Nusantara tidak terlepas dari keberhasilan Belanda mempelajari ajaran Islam di Indonesia. Belanda mengaku bahwa perlawanan yang dilakukan masyarakat pribumi salah satunya karena diinspirasi oleh ajaran Islam. Kemudian Jepang dalam menghadapi umat Islam sebenarnya mempunyai kebijakan politik yang sama dengan Belanda, hanya dalam awal pendekatannya Jepang memperlihatkan sikap persahabatan. Pergerakan Islam di Timur Tengah ternyata membawa dampak yang positif bagi pergerakan di Indonesia. Pembaharuan yang dilakukan oleh Jamaluddin dan tokoh-tokoh lainnya bertambah luas. Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu peranan umat Islam dalam kemerdekaan NKRI, yaitu perlawanan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dan perjuangan para ulama dalam memimpin rakyat Indonesia melawan para penjajah. Demikian kesimpulan dari materi hari ini. Saya moderator mewakili dari para materi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, maka kita akhiri perkuliahan kita ini. Semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ini saya lihat, assalamualaikum